Ketika anak laki-laki itu sedang memotong kayu bakar, dia diikuti oleh seekor harimau. Dia tanpa sengaja berbalik dan menemukan harimau itu. Melihat harimau itu mendekati setiap langkahnya, anak itu panik. Ketika harimau itu menyerang, anak itu berlutut di depan harimau dan memanggilnya saudara. Harimau menjadi kebingungan, berpikir bahwa dia tidak punya saudara manusia. Anak itu mendekati harimau itu. Harimau menjadi ketakutan sehingga melompat ke pohon. Anak itu berkata, "Anda adalah saudara saya." Anak itu melihat harimau itu masih ragu-ragu, dia terus mengarang cerita. "Kamu lari ke hutan ketika kamu masih kecil. Kami pergi ke pegunungan mencarimu setiap hari," kata anak itu, "dan kami melewati musim ke musim hingga musim dingin. Hari demi hari, tahun demi tahun, kami tidak dapat menemukanmu. Karena itu, ibuku sakit parah, dan ayah meninggal dalam badai salju. Ayah mencari Anda dalam cuaca buruk dalam waktu yang sangat lama. Ayah meninggalkan saya dan ibu saya yang sakit parah, dan kami bergantung satu sama lain." Harimau itu dalam kabut ketika mendengarnya, dan anak itu sangat terharu dengan ceritanya sendiri. Mendengar hal tersebut, harimau pun ikut tergerak, dan dia turun ke tanah dan terus menatap anak di depannya. Melihat hal tersebut, anak tersebut mulai menangis lagi. Harimau itu meneteskan air mata. Akhirnya, kerja keras anak itu berhasil membuat harimau itu mengenali saudara manusia, dan harimau berkata bahwa kita akan menghormati ibu bersama. Ketika anak mau pulang, harimau itu tiba-tiba menghentikannya, dan anak itu gemetar ketakutan. Untungnya harimau itu hanya mengingatkannya bahwa dia lupa mengambil kayu bakar, sehingga anak itu buru-buru pulang, dan hari pun telah malam. Di tengah malam ibunya tiba-tiba membangunkannya. Anak itu terbangun menemukan hasil buruan di halaman tanpa alasan. Anak itu melihat bekas cakar di atasnya dan memberitahu ibunya bahwa itu pasti harimau. Dia benar-benar memperlakukanmu sebagai seorang ibu untuk berbakti. Setelah itu, harimau setiap malam membawa hasil buruan ke rumahnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, anak itu sudah berubah menjadi pemuda. Mengintip dari jendela, keduanya merasa terharu dan bahagia dengan hal ini. Tidak pernah berpikir bahwa harimau akan seperti ini, menekankan cinta dan kebenaran. Hal ini juga menyebar dengan cepat di desa. Harimau itu juga menganggap dirinya sebagai setengah manusia, dan mengenakan pakaian manusia saat berburu. Setelah mengejar beberapa bukit, akhirnya hasil buruan disembahkan kepada ibu, dan harimau itu sangat senang ketika dia kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk menari hip-hop di hutan. Gadis di gunung tertawa ketika melihatnya, dan memanggil ayahnya untuk melihatnya. Harimau itu sangat malu, melompat ke atas sambil minum dengan ayah gadis itu. Dia juga menjadi mak comblang dan memberitahu anak perempuan lelaki tua itu supaya menjadi istri saudara laki-lakinya. Setelah bertahun-tahun, gadis itu melahirkan anak laki-laki. Sang ibu tiba-tiba sakit kepala dan jatuh ke tanah. Harimau sangat sedih ketika mendengarnya. Pada saat ini, putra harimau mengatakan kepadanya bahwa ginseng di Gunung Xianshan dapat menyelamatkan nyawa neneknya. Harimau itu bersama anak-anaknya akhirnya naik gunung. Putra bungsu maju untuk mengambil obat, tetapi dia terpental beberapa meter dalam sekejap. Ternyata ada ular tua di gunung. Dia bergegas maju, bergulat dengan ular tua itu. Dia maju menyelamatkan anaknya. Setelah satu putaran mereka berhasil. Harimau bergegas menuju ke rumah ibu, ternyata terlambat, ibunya telah tiada. Harimau itu patah hati dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat menyelamatkan ibunya terlebih dahulu. Ginseng di tangannya juga jatuh ke puncak gunung dalam kemurkaan. Harimau itu berubah menjadi batu raksasa, berharap menemani ibunya selamanya.